Pertama kita prihatin ya dengan kejadian yang menimpa institusi polisi, ya Polri, di mana memang cukup mengagetkan ya. Tapi semua kembali lagi kepada pimpinan-pimpinan Polri dalam menyikapi kasus meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat ya. Seperti apa biarlah nanti institusi Polri lah yang bisa menyelesaikannya ke dalam, dan mungkin juga kalaupun nanti memang harus menyeret beberapa petinggi, ya saya pikir Pak Kapolri juga sudah mempunyai satu kebijakan untuk menyikapi itu. Tapi yang jelas memang kasus ini harus tuntas, karena jangan gara-gara 1-2 orang petinggi akhirnya institusi Polri kurang baik di mata masyarakat ya. Karena tetap Polri adalah kepercayaan kita, kepercayaan masyarakat. Apalagi Polri ini kan mitra kerjanya dari para advokat ya. Jadi kita berharap Polri tetap pada posisi sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat. Jadi biarlah Pak Kapolri membenahi ke dalam. Kita tidak tahu siapa petinggi yang terlibat, bagaimana ya, mungkin yang punya kebijakan untuk menyelesaikan itu adalah petinggi-petinggi Polri sendiri yang dipimpin oleh Bapak Kapolri. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kami ya warga masyarakat, saya khususnya praktisi hukum merasa kaget dan turut prihatin dan berduka cita atas kejadian ini. Semoga kedepannya Polri tetap merupakan kebanggaan dan harapan sebagai pengayom dari masyarakat. Ya, jadi kalau autopsi ulang itu, saya pikir itu hal yang memang lumrah ya, ketika ada seseorang meninggal, tetapi meninggalnya ini kita tidak tahu seperti apa, artinya ada yang tidak wajar. Jadi itu bisa terungkap kematiannya itu disebabkan oleh apa, bagaimana dan seperti apa. Itulah maka di autopsi ulang permintaan keluarga. Saya pikir itu haknya keluarga ya untuk memastikan kematian dari salah satu anggota keluarganya itu disebabkan karena apa. Itu saya pikir hal yang wajar dan tidak ada yang dikhawatirkan bahwa itu akan ditutup-tutupin. Pak Kapolri sudah kita lihat, dia sudah menonaktifkan beberapa petingginya, termasuk Pak Kapolres Jakarta Selatan. Mudah-mudahan itu semua merupakan pelajaran ya, pembelajaran bagi para penegak hukum untuk tidak bermain api ya, yang akhirnya merusak citra daripada institusi itu sendiri. Biarlah itu diselesaikan oleh Pak Kapolri dan petinggi-petinggi yang ada di tingkat kepolisian untuk bagaimana masyarakat ini bisa kembali lagi kepercayaannya kepada penegak hukum sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Saya pikir sampai Pak Presiden itu juga memberikan satu statement, saya pikir itu harus disikapi secara cepat ya, cepat terungkap dan terbongkar kasus ini, kasus apa sebenarnya. Karena dari sejak awal memang sudah ada berita yang simpang siur, pelecehan seksual lah, cinta segitiga lah, dendam inilah, apa segala macam. Saya pikir ya dengan keterangan Pak Kapolri membentuk tim pencari fakta, ya, ditambah lagi Kompolnas, Komnas HAM. Jadi itu satu langkah yang telah diambil oleh Bapak Kapolri untuk bisa menguak atau membuka apa sebenarnya yang terjadi dengan kejadian ini. Siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh, dan siapa yang memang sebagai otak pelaku dari ini semua. Jadi kita serahkan kepada Bapak Kapolri, ya, Pak Listio Sigit, ya, dan Pak Presiden tetap memantau ini. Jadi kami berharap cepat ini terkuak, terbongkar, dan tidak lagi menjadi spekulasi dari masyarakat yang mengikuti perkembangan ini.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya prihatin. Ya, jadi saya pikir kita semua mengikuti perkembangannya ya. Kita mengikuti perkembangannya ini sudah sampai sejauh mana progresnya ya, pengungkapan ini ya. Nah, saya lihat juga Pak Kapolri juga memantau pekerjaan anak buahnya untuk membongkar kasus ini ya, dengan tim-tim yang dibentuk itu. Mudah-mudahan semua bisa terbongkar, dibawa ke meja hijau, dan akhirnya masyarakat tidak berspekulasi lagi apa sebenarnya yang terjadi di internalnya kepolisian. Saya pikir itu yang paling pas.